Dan aku tertariklah untuk mengetahui siapa sih keluarga ini. Setelah aku pikir-pikir, posisi mereka sama sekali nggak masuk akal. Itu adalah salah satu rumah yang nggak mungkin bisa dihindari. Hi Love Visible, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible Series? Sebelum memasuki edisi spesial Ramadan, seperti yang sudah aku umumkan via Instagramku, aku akan bercerita mengenai salah satu hal yang sempat aku singgung alias sedikit aku bahas di episode Lea Bali. Buat kalian yang belum menonton, kalian boleh nonton dulu ya. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, aku ingin menyapa dulu nih bagi kalian yang baru bergabung. Hai pendatang baru, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share agar aku bertambah semangat lagi ya dalam membuat video. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi dengan cara klik tanda lonceng agar kalian bisa jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Oke love, gak usah berlama-lama lagi, let's get started. Kejadian yang satu ini terjadi dalam jangka waktu 3 tahun, yaitu pada periode sekitar tahun 2007 sampai 2009. Yang pertama, aku akan bercerita pada saat tahun 2007, yaitu masa-masa aku baru tinggal beberapa bulan di Surabaya. Jadi pada tahun itu aku dan mami tinggal di rumah nenek, sementara papi masih tinggal di Bali. Suatu hari ketika aku sedang lewat, aku tertarik untuk memperhatikan sebuah rumah yang letaknya itu hanya berjarak satu rumah dengan rumah nenekku. Jadi rumah nenekku ada di sini, ada lagi satu rumah, dan baru rumah yang aku maksud. Rumah itu agak spesial karena dia tanpa pagar, jadi langsung ada teras gitu. Jendelanya itu tanpa tirai, dan pada saat malam itu lampu depannya gak pernah menyala. Suatu hari di saat siang hari, secara tanpa sengaja aku itu berpapasan dengan sebuah keluarga yang tinggal di rumah itu. Jadi pada saat itu aku sedang menuju ke arah luar, sementara mereka itu sedang menuju ke arah dalam rumah. Keluarga tersebut terdiri dari bapak, ibu, dan 2 anaknya. Anak pertama yang paling dewasa, anak perempuan, umurnya mungkin sekitar 10 tahun. Lalu ada adik laki-lakinya yang mungkin berumur sekitar 5-6 tahun. Jadi aku dan mereka itu berpapasan lah. Karena berpapasan itulah, ya mau gak mau kita saling berpandangan dong. Dan kami saling bertukar sapa dengan cara saling tersenyum. Lalu suatu sore aku juga pernah melihat mereka sedang makan-makan bersama di teras depan rumah. Dan lagi-lagi kita itu ya saling bertukar senyum. Dan suatu malam, karena posisi jendelanya itu kan tanpa tirai, jadi dari arah luar aku secara nggak sengaja melihat mereka lagi nonton TV bareng di ruang belakang. Jadi posisinya itu kan ada ruang tamu, terus ada 1 kamar atau 2 kamar, dan di sebelah kamar itu kan ada lorong. Dari lorong itulah aku bisa melihat ada cahaya TV dan keluarga ini sedang makan sambil nonton TV bersama. Walau aku sudah cukup sering melihat mereka, namun aku sama sekali nggak mengenal keluarga ini dan sama sekali nggak pernah saling berbincang kepada mereka. Lalu suatu hari ketika aku sedang mau berangkat sekolah, kebetulan pada saat itu aku dijemput sama Kelvin. Kayaknya lagi berhalangan, dan entah mengapa tiba-tiba bertanyalah Kelvin mengenai rumah ini. Waktu itu dia bertanya ke aku kayak,
Rumah ini kosong ya? Terus aku jawab lah kayak, enggak kok, waktu itu aku lihat ada keluarga yang tinggal di situ. Kelvin bilang lah, oh iya kah? Aku pikir ini rumah kosong. Terus aku tanyalah, emangnya kenapa? Terus seperti yang kalian tahu, untuk kalian pembaca setia The Visible Series versi Wattpad, kalian kan tahu bagaimana perilaku Kelvin, dimana dia itu suka banget iseng dan ngegombal. Ya dia bilang lah bahwa ya kalau misalnya rumah itu rumah kosong, aku mau pindah di situ biar aku bisa deket sama kamu. Dan aku kayak, oh my god. Nah, pada saat pulang sekolah di hari yang sama, gara-gara si Kelvin nih ngomong kayak gitu, aku pulangnya kayaknya sendirian. Dan aku tertariklah untuk melihat ke arah rumah tersebut. Pada saat pulang sekolah, lagi-lagi kan aku harus melewati rumah tersebut untuk sampai ke rumah nenek. Dalam hati itu aku kayak berpikir, kok bisa-bisanya sih si Kelvin berpikir bahwa rumah itu adalah rumah kosong, padahal kan di rumah itu ada keluarga yang menempati. Nah, gara-gara itu aku tertariklah melihat ke arah rumah itu pada saat pulang ini. Dan ketika aku memperhatikan rumah tersebut, barulah aku sadar bahwa bagian teras dan jendela tersebut sangatlah kotor, penuh dengan debu, dan ada juga semacam sarang laba-laba. Pada saat malam harinya, di hari yang sama, akhirnya aku memutuskan untuk bertanya kepada Mami, karena aku kayak penasaran banget dong. Aku pikir mungkin keluarga itu yang biasanya aku suka lihat itu udah pindah rumah atau semacamnya. Dan aku tertarik lah untuk mengetahui siapa sih keluarga ini. Dan aku bertanyalah pada Mami kayak, Mi tahu nggak rumah yang ada di seberang rumahnya Tante Louis? Tante Louis ini adalah sahabat karibnya Mami, dari Mami kecil sampai dewasa, yang kebetulan rumahnya itu memang berseberangan dengan rumah yang aku maksud. Terus Mami bilang, oh iya, kenapa? Aku tanyalah, itu rumahnya keluarganya siapa sih? Mami kenal. Dan jawabannya Mami adalah, rumah keluarganya siapa? Ya Mami nggak tahu lah, rumah itu kan sudah lama kosong. Aku langsung, hah? Rumah kosong? Terus aku ngomong dong, enggak ah, ada kok keluarga yang tinggal di sana. Aku ketemu loh beberapa kali, bahkan beberapa hari yang lalu aku lihat mereka itu lagi nonton TV bareng di ruang belakang. Terus Mami tiba-tiba marahin aku dong. Mami bilang, Dih, kamu bisa-bisanya kamu lihat sembarangan. Ya aku berusaha membela diri dengan, ya kan jendelanya nggak ada tirainya, jadi cahaya dari TV, layar TV itu kelihatan jelas dari depan. Terus Mami tetap kekeh. Mami bilang, Hus, kamu nih gak usah aneh-aneh deh. Rumah itu tuh rumah kosong. Emangnya kamu lihat apa? Dan aku ceritalah. Aku bilang, aku lihat keluarga. Ada satu keluarga yang tinggal di sana, terdiri dari bapak, ibu, dan 2 anak. Mami nggak langsung membalas perkataan aku. Ada sedikit jeda. Dan akhirnya Mami bilang, Mami nggak tahu detail dari sejarah atau cerita dari rumah itu, tapi setahu Mami, rumah itu terkutuk. Ada satu keluarga yang meninggal di sana, bunuh diri, atau ada semacam tragedi, dan penghuni lain yang tinggal di rumah itu setelah keluarga itu juga meninggal karena overdosis. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa rumah itu membawa semacam kutukan. Waktu mendengar hal tersebut, tentu saja aku nggak percaya begitu aja, karena menurut aku terlalu nyata gitu. Dan aku lihatnya kan gak hanya sekali atau 2 kali, aku lihatnya kayak beberapa kali. Gak cuman malam hari, aku juga lihat pada saat matahari itu masih ada. Tapi setelah aku pikir-pikir, ada satu hal yang paling gak masuk akal yang aku lihat di hari-hari sebelumnya, yaitu pada saat malam hari. Kalian inget kan, cahaya dari layar TV-nya kan kelihatan nih dari arah depan.
Yang nggak masuk akal adalah posisi mereka. Setelah aku pikir-pikir, posisi mereka sama sekali nggak masuk akal. Kenapa? Karena posisinya adalah, aku ceritakan tadi bahwa mereka itu dalam posisi makan bersama. Posisinya kalau aku nggak salah ingat, posisi paling ujung itu ibu, ayah, anak laki-lakinya agak ke depan, baru kakaknya yang cewek di paling pinggir. Nah, pada saat aku melihat, posisi mereka itu bener-bener di depan TV, guys. Jadi posisinya ini TV, ini mereka, bener-bener kayak berhadap-hadapan sama TV, nggak ada jarak. Jadi kayak dempet banget, deket banget, sehingga dari lorong yang sempit itu, yang kecil itu, aku bisa melihat mereka menonton TV sambil makan. Setelah aku merenungkan, barulah aku mengetahui hal yang paling gak masuk akal dari posisi mereka. Deket banget gitu loh. Dan itu sih yang menurut aku setelah aku pikir-pikir kayak aneh banget. Pada akhirnya teka-teki mengenai rumah ini terjawab. Dalam tanda kutip, aku akhirnya mengenal salah satu dari sosok-sosok keluarga ini. Setelah mengetahui mengenai tragedi-tragedi yang terjadi di rumah terkutuk itu, suatu malam ketika itu aku nggak lupa, karena ini adalah momen dimana papi baru tiba di Surabaya dan aku dalam posisi sedang menunggu kedatangan papi. Aku kan harus melalui rumah ini. Itu adalah salah satu rumah yang gak mungkin bisa dihindari. Pada saat aku berangkat itu, aku agak iseng sih. Aku sangat penasaran dengan mereka dan aku sempat ingin membuktikan bahwa mereka itu benar-benar ada. Suatu ketika pada saat pusing, kamu bisa-bisanya ngelihat ke rumah orang, guys. Jangan lakukan ini. Aku menangis nih. Aku mati, guys. Ini lebih horor daripada cerita-ceritaku. Wait ya.